Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, kelas PAI 1F, NIM 20200010172, akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Pendekatan Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Salis Irfan Fuadi. Saya menggunakan opsi 1 untuk menjawab pertanyaan ini dalam bentuk video. Nomor 1 yaitu, saya perlu belajar metodologi studi Islam karena agar saya mendapatkan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Nomor 2, menjelaskan makna al-bashar, al-insan, dan an-nas. A. Makna al-bashar berasal dari kata bashar yang berarti manusia. Biasa disebut human being, yaitu manusia yang sekedar ada. Dalam bahasa Arab, manusia yang diistilahkan dengan kata ini berarti manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun. Manusia cenderung diam dan membawa apa adanya. Kehadirannya tidak membawa angin perubahan apapun. Manusia biasa yang diliputi unsur-unsur hewani seperti lapar, kenyang, kantuk, dan lain-lain. Option B yaitu makna al-insan. Artinya sama, yaitu manusia, akan tetapi hakikatnya berbeda. Insan adalah makhluk menjadi yang selalu berproses atau human becoming. Insan memiliki karakter bergerak dinamis menuju arah kesempurnaan. Insan adalah menjadi, bukan sekedar ada. Keberadaannya akan membawa manfaat untuk orang lain. Menjadi atau becoming adalah proses bergerak, maju, mencari kesempurnaan, dan merindukan keadilan. Tipe insan adalah tipe manusia ideal. Kata insan mengandung makna spirit ketuhanan, karena ia adalah manusia yang bercita-cita agung. Option C, makna an-nas, merujuk manusia secara luas, bukan sekedar individu saja. Dalam bahasa Inggris yaitu people yang berarti rakyat. Dalam konteks sosiologis berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Bagi pegiat gerakan sosial, an-nas diletakkan sebagai faktor utama dalam perubahan sosial, dan sering disandingkan dengan kata ummah yang berarti bangsa atau nation, dan masyarakat atau community. Selanjutnya nomor 3, hanya manusia yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan predikat holilullah karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, memiliki akal pikiran dan juga memiliki kekuatan. Nomor 4, menurut saya, agama bukan bagian dari budaya, dan budaya bukan bagian dari agama. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan hakikat yang harus dijalani oleh manusia. Agama mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang memeliharanya. Nomor 5, poin A. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul saat suatu masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu unsur kebudayaan asing. Contohnya yaitu wayang, yang mana wayang merupakan akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya India. Selanjutnya poin B yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pembauran antara dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli yang membentuk suatu kebudayaan baru. Contohnya adalah ketika masyarakat Indonesia mengikuti turis asing mengenakan pakaian bikini ketika berada di pantai. Nomor 6, poin A. Pemahaman teks. Pemahaman teks adalah susunan dari kata-kata baik lisan maupun tertulis. Dalam memahami Al-Quran, memahami ayat Al-Quran yang cenderung menggunakan analisis.
yang bergerak dari refleksi atau teks ke praksis atau konteks, yaitu fokus terhadap pembahasan pada gramatikal, tekstual. Contohnya yaitu menafsirkan dan mengurutkan ayat Al-Quran. Selanjutnya poin B yaitu pemahaman konteks, di mana situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi atau menyertai munculnya suatu teks. Contohnya yaitu menafsirkan Al-Quran yang belum mewakili berbagai problem yang dihadapi umat Islam. Poin C, pemahaman kontekstualisasi adalah pendekatan atau pemahaman yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang, sejarah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Contohnya yaitu tafsir Misbah ditulis oleh Quraisy Shihab di Kairo belum terwakili sebagai problem yang dihadapi oleh umat Islam. Nomor 7. Menurut pendapat saya tentang radikalisme di Indonesia adalah kata radikalisme sedang mengalami deformasi luar biasa. Maknanya sudah bergeser jauh dari positif dan progresif menjadi sangat negatif dan reaksioner. Dalam konteks Indonesia, kata radikal muncul dari diskusi tentang terorisme. Terminologi yang sebetulnya telah lama digunakan di Indonesia ini kembali marak menguak setelah kasus terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau pada Mei 2018 yang lalu. Media massa baik cetak maupun elektronik, pejabat negara dan berbagai kalangan mengalamatkan kekerasan yang dilakukan para pelaku teror kepada satu sebab, yakni radikalisme. Kemudian bermunculan berbagai analis yang menuding radikalisme sebagai pangkal dari terorisme dan intoleransi. Sampai-sampai pemerintah membangun sebuah gerakan baru untuk melawan ancaman terorisme, yakni program deradikalisme. Nomor 8. Tanggapan saya terkait isu HAM, gender, dan pluralisme di Indonesia yang hangat diperbincangkan yaitu HAM, gender, dan pluralisme itu harus ditegakkan dan bukan lagi hal yang tabu di telinga masyarakat Indonesia. Mengacu dalam sejarah bangsa ini, Marsinah Wijitukul, Munir, Salim Kancil, tumbangnya PKI dan sebagainya, itu adalah persoalan rasisme dan juga kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Banyak juga yang keliru dalam memaknai hukum di negara ini, sehingga mengakibatkan adanya perampasan hidup dan lahirnya anarkis dalam berbagai penjuru Indonesia. Karena hanya satu hal, keinginan untuk memperoleh kebahagiaannya diri sendiri, sehingga banyak sekali ketimpangan sosial yang terjadi. Seolah-olah negara ini peduli akan hukum, dan hukum yang sudah disepakati menjadi penopang kehidupan dalam menegakkan keadilan. Padahal lahirnya sebuah hukum baru itu muncul statement dari masyarakat Indonesia yang pada intinya dirampas ruang hidupnya untuk satu hal, yaitu kebebasan manusia. Itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kalimat yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.